Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Eza Suryanti dari kelas Praktek Kemahiran Hukum Internasional. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kejahatan perang. Yang pertama, kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut dengan penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Yang kedua, genosida. Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, seperti misalnya membunuh anggota kelompok tersebut, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok tersebut, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Dalam materi kejahatan perang ini, saya mengambil contoh Perang Kamboja 1979 sampai 1980. Latar belakang Perang Kamboja 1979 sampai 1980. Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami konflik cukup panjang. Kamboja pada awalnya diduduki oleh monarki Prancis, namun akhirnya mendapat kedaulatan pada tahun 1945 dalam Konferensi Jenewa. Pada saat itu, pemerintahan Kamboja diduduki oleh Kerajaan Sihanouk. Disinilah dimulai konflik Kamboja yang panjang. Kekuasaan Sihanouk digulingkan melalui kudeta yang dipimpin Perdana Menteri Lon Nol dalam meruntuhkan monarki dan menggantikannya menjadi Republik Pro-Amerika. Setelah itu, dimulailah perang saudara perebutan kekuasaan antara pasukan Lon Nol dan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintahan Lon Nol yang pro-Amerika akhirnya dapat digulingkan oleh rezim Khmer Merah. Pol Pot mendirikan pemerintahan Kampung Chia Demokrat dan memerintah oposisi dengan cara genosida yang menelan 2 juta jiwa dalam waktu 4 tahun. Krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kampung Chian untuk Keselamatan Nasional yang mengorganisir perlawanan terhadap rezim Pol Pot. Pada tanggal 7 Januari 1979, Front Kampung Chia untuk Keselamatan Nasional melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah dari Kamboja. Rezim Khmer Merah yang kejam kemudian memicu terjadinya perang antara Kamboja dan Vietnam, yang berakhir dengan digulingkannya Pol Pot serta rezim Khmer Merah dari kursi kekuasaan Kamboja dan melarikan diri ke perbatasan Thailand. Upaya penyelesaian konflik Perang Kamboja 1979 sampai 1980. Penyelesaian konflik Kamboja tidak dilakukan oleh negara itu sendiri, melainkan melalui interferensi pihak asing. Upaya penyelesaian Kamboja diawali dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting, Perjanjian Paris, dan diakhiri pembentukan ANTEC oleh PBB. Yang pertama, Jakarta Informal Meeting. Penyelesaian konflik Kamboja diawali oleh Indonesia yang melakukan shuttle diplomasi antara Vietnam dan Kamboja, lalu memfasilitasi pertemuan keduanya dalam Jakarta Informal Meeting. Menteri Luar Negeri yang berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik di Kamboja ini yakni Ali Alatas pada tahun 1988 dan 1989. Jakarta Informal Meeting berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak dan menarik pasukan Vietnam dari perbatasan Kamboja. Yang kedua, United Nations Transitional Authority in Cambodia. PBB kemudian membentuk ANTEC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia untuk mengisi kekosongan pemerintahan dalam masa transisi dan juga mengenalkan Kamboja dalam pemilihan umum.
Dilansir dari United Nations Peacekeeping, ANTEC juga mengurus aspek HAM, pelaksanaan pemilihan, pengaturan militer, administrasi sipil, penegakan hukum ketertiban, pemulangan dan pemukiman kembali pengungsi, pengurusan orang telantar, dan serta rehabilitasi infrastruktur Kamboja. Yang ketiga, Perjanjian Paris, Paris Peace Agreement. Hasil dari Jakarta Informal Meeting kemudian dilanjutkan pada Perjanjian Paris yang disetujui oleh 19 negara termasuk Kamboja dan Vietnam. Hal ini mengakhiri perang saudara antara Vietnam dan Kamboja. PBB juga menurunkan pasukan ke Kamboja untuk menjaga perbatasan dan membantu menanggulangi kerusakan yang diakibatkan perang. Dilansir dari BBC, pemilihan umum di Kamboja dimenangkan oleh Pangeran Sihanouk Norodom Narari dalam Partai Royalis Penchimpek dengan suara pemilih hampir 90%. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya diterima karena adanya oposisi yang diketuai Hun Sen. Hun Sen kemudian diangkat menjadi sebagai Perdana Menteri kedua setelah Norodom Narari. Kamboja kemudian dapat melanjutkannya urusan negaranya secara mandiri tanpa adanya konflik bersenjata. Sekian paparan materi tentang kejahatan perang dalam Perang Kamboja 1979 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.